Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya syabab? Bagaimana kabarnya sekalian? Wahai para pemuda ya, kawan-kawanku dari kelas 3D yang insyaallah selalu diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini dalam pelajaran teori terjemah, perkenankan kami dari kelompok 4 untuk mempersembahkan presentasi kami dalam kesempatan kali ini. Anggota kelompok 4 terdiri dari Musmita Darmi, kemudian saya sendiri Muhammad Indra Sustia, kemudian Farhan Abdul Jalal. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk membawakan bab pembahasan tentang kewajaran dalam terjemah dan prinsip-prinsip dasar dalam menerjemahkan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kewajaran dan ekuivalensi dalam menerjemahkan. Kewajaran dan ekuivalensi dalam menerjemahkan. Kewajaran berarti sejauh manakah pesan yang disampaikan berbentuk hal yang wajar, sehingga naskah yang kita terjemahkan terkesan seperti naskah asli yang ditulis dalam bahasanya sendiri atau bahasa sumber. Sedangkan ekuivalensi menurut Kenny menyatakan bahwa kesetaraan dalam menerjemahkan atau kesetaraan dalam terjemahan dapat dipandang sebagai efektivitas terjemahan dalam menyampaikan makna yang sama. Dari paparan Kenny dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ekuivalensi dalam penerjemahan berada pada tataran makna, bukan pada tataran tata bahasa sumber dan bahasa. Kemudian, apa saja jenis ekuivalensi tersebut? Jenis ekuivalensi terjemahan dibagi menjadi 5 menurut Becker, yaitu apa saja? Yang pertama ada ekuivalensi pada tingkatan kata. Yang kedua ada ekuivalensi pada tingkatan di atas kata. Yang ketiga ada ekuivalensi gramatikal. Yang keempat ada ekuivalensi pada tingkatan teks. Yang kelima ada ekuivalensi pada tingkatan pragmatik. Kemudian kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip penerjemah. Prinsip-prinsip penerjemah. Penerjemahan merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan kesungguhan. Hal ini karena penerjemahan yang tidak sungguh-sungguh akan menimbulkan kekeliruan dan akan menimbulkan kesalahpahaman dari maksud pengarang. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil penerjemahan yang baik dan memuaskan, seseorang penerjemah harus mengikuti prinsip-prinsip dasar penerjemahan. Nah, prinsip penerjemah sendiri memiliki 2 prinsip. Apa saja? Yaitu ada prinsip dasar dan ada prinsip umum. Atau bisa disebut prinsip dasar yaitu prinsip umum. Nah, prinsip dasar penerjemahan. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip dasar penerjemahan. Beberapa di antaranya yaitu Martin Luther yang mengemukakan bahwa seorang penerjemah haruslah mampu, yaitu yang pertama, mengalihkan aturan kata-kata. Yang kedua,
mempergunakan kata kerja bantu. Yang ketiga, mempergunakan kata penghubung atau conjunction. Bisa memang diperlukan, bila memang diperlukan untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak memasukkan kata-kata atau istilah-istilah yang tidak ada padanan terjemahannya di dalam bahasa sasaran. Kemudian yang kelima, mempergunakan frase-frase tertentu atau ungkapan-ungkapan tertentu apabila salah satu kata bahasa sumber itu sendiri ditemui padanan terjemahannya dalam tidak atau saya mempertegas. Untuk yang kelima, mempergunakan frase-frase tertentu dan ungkapan-ungkapan tertentu apabila salah satu kata bahasa sumber itu tidak ditemui padanan terjemahannya dalam bahasa sasaran. Yang keenam, mampu mengamati ragam dan gaya bahasa sumber. Baik, kemudian menurut Eliten Dalet yang mengemukakan prinsip-prinsip dasar penerjemahan, menurutnya penerjemah harus memiliki kemampuan antara lain. Penerjemah haruslah sepenuhnya memahami isi dan maksud pengarang yang tertuang di dalam bahasa sumber. Yang kedua, penerjemah haruslah mempunyai pengetahuan bahasa yang sempurna, baik bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Yang ketiga, penerjemah haruslah menghindari kecenderungan menerjemahkan kata per kata. Oleh karenanya, apabila teknik demikian ia lakukan, maka ia akan merusak makna kata asli dan keindahan ekspresi. Yang keempat, penerjemah haruslah mampu menggunakan ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan sehari-hari. Yang kelima, penerjemah haruslah berkemampuan untuk menyajikan nada atau tone dan warna asli bahasa sumber dalam karya terjemahannya. Kemudian kita memasuki prinsip umum penerjemah. Menurut Abdurrahman Suparno dan M. Azhar menyebutkan 9 prinsip umum penerjemahan yang baik. Pertama, menggunakan kalimat pendek 30-40 kata per kalimat lebih dari mencukupi. Yang kedua, menghilangkan kata mubazir. Yang ketiga, singkat, simple, langsung bisa dipahami. Yang keempat, menghindari bahasa yang sulit dipahami jika ada menyertakan maknanya. Yang kelima, tidak mengulang-ulang kata yang sama. Yang keenam, mematuhi EYD yang benar. Yang ketujuh, kata bervariatif. Yang kedelapan, tidak terpengaruh struktur asing. Kemudian, prinsip umum penerjemah. Selain prinsip-prinsip penerjemahan yang telah dikemukakan di atas tadi atau tadi dalam slide-slide tadi, seseorang atau seorang penerjemah juga harus mengerti betul prinsip-prinsip penerjemahan sebagai pedoman penerjemahan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, ketetapan dan keakuratan. Apa maksudnya? Yaitu seorang penerjemah haruslah tepat dan akurat dalam menerjemahkan karya dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
Ketika penerjemah tidak fokus pada terjemahan sehingga mengakibatkan ketidaktepatan terjemahan, maka akan terjadi kekeliruan yang fatal, terutama bagi penafsiran pembaca tentang apa yang sudah diterjemahkan. Kemudian yang kedua, kejelasan. Apa itu yang dimaksud dengan kejelasan? Kejelasan ialah kejelasan yang dimaksud di sini adalah kejelasan hasil dari terjemahan. Artinya, penerjemah harus menguasai betul bahasa sasaran, sehingga apa yang hendak disampaikan oleh penerjemah benar-benar bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dalam bahasa sasaran. Jangan sampai seseorang penerjemah hanya mahir bahasa sumber, tapi lalai dalam bahasa sasaran. Ini akan menyulitkan bagi pembaca jika terjadi kekurangan penjelasan dari hasil. Langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip umum penerjemah yang ketiga, yaitu terjemahan, kewajaran, atau kealamiahan. Seorang penerjemah harus mengerti tentang prinsip kewajaran dan kealamiahan. Kosakata wajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama, biasa, sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun. Dan yang kedua, menurut keadaan yang ada, sebagai mestinya. Merujuk definisi kata wajar tersebut, maka bisa diartikan wajar di sini adalah bagaimana seorang penerjemah menerjemahkan karya dengan sewajarnya. Namun memang, penerjemah boleh saja menambahkan materi dalam terjemahan dan juga mengurangi materi yang tidak perlu. Tapi harus tetap dalam batas wajar. Tidak perlu terlalu berlebihan sehingga terlihat karya terjemahan tersebut justru seperti karya hasil pemikiran tunggal si penerjemah. Lanjut yang keempat, tidak mengubah maksud pengarang teks asal. Prinsip ini sudah sangat jelas untuk penerjemah. Tetapi pada praktiknya, penerjemah kesulitan untuk tidak mengubah maksud pengarang asal atau teks sumber secara 100%. Ini dikarenakan banyak perbedaan budaya dan bahasa antara bahasa sumber dan sasaran. Tetapi alasan ini tidak berarti memperbolehkan penerjemah mengubah maksud pengarang dengan sengaja dan berlebihan atau bahkan melenceng dari maksud sebenarnya. Yang kelima, menghasilkan terjemahan yang mudah dipahami pembaca. Penerjemahan merupakan bagian dari komunikasi. Oleh karena itu, suatu terjemahan hendaknya mudah dipahami dan dimengerti agar tujuan komunikasi antara pembaca dan pengarang bisa tercapai. Yang keenam, menghormati tata bahasa penerima. Dalam proses menerjemahkan, tata bahasa untuk bahasa sasaran harus dihormati. Ini berarti tata bahasa sumber tidak seharusnya dipaksakan dalam teks terjemahan atau teks sasaran. Yang ketujuh, menerjemahkan makna bahasa bukan bentuk bahasa. Dalam proses penerjemahan, makna harus menjadi prioritas utama. Penerjemah hendaknya jangan terlalu memaksakan diri untuk menerjemahkan bentuk bahasa sumber sehingga menghasilkan terjemahan yang terbelit-belit, kaku, dan sulit dipahami. Jadi, selalu prioritaskan makna dan tujuan pengarang, bukan terpaku pada bentuk bahasa. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang
kriteria terjemahan yang baik. Terjemahan yang baik memiliki 3 kriteria, yakni ketepatan, kejelasan, dan kewajaran. Yang pertama, ketepatan. Ketepatan yang dimaksud adalah terjemahan yang menyampaikan informasi atau pesan secara benar, tepat, dan jujur sesuai dengan maksud sumber bahasa. Yang kedua, indikator kejelasan suatu terjemah sangat dipengaruhi oleh ketidaktepatannya seseorang dalam menyusun kalimat, pemakaian ejaan, pemilihan kata, dan kalimat yang efektif. Yang ketiga, kewajaran. Kewajaran berarti sejauh manakah pesan yang disampaikan berbentuk hal yang wajar, dan kewajaran inilah yang sulit dipenuhi karena terkait unsur subjektivitas. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.